Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Zarotusita, nomor absen 2 dari kelompok 1, akan menjelaskan materi fisika tentang pemantulan dan juga pembiasan cahaya. Nah, yang pertama di sini ada pengertian cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang yang hampa. Dan selanjutnya ada sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Dan juga ketika cahaya dihalangi, akan terbentuk cahaya. Selanjutnya, saya akan membahas sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Apabila cahaya mengenai suatu permukaan, maka cahaya akan dipantulkan. Arah rambatan cahaya digambarkan sebagai garis lurus, yang disebut berkas cahaya atau kelompok sinar-sinar cahaya. Berkas cahaya ada 3, yaitu berkas cahaya sejajar, berkas cahaya divergen atau menyebar, dan berkas cahaya konvergen atau mengumpul. Lalu ada berkas-berkas cahaya. Yang pertama, berkas cahaya sejajar. Sinar-sinar cahaya berjalan sejajar satu sama lain. Contohnya, cahaya dari senter ataupun cahaya dari lampu sorot. Yang kedua, berkas cahaya divergen atau menyebar. Sinar-sinar cahaya menyebar dari satu titik sumber. Contohnya, cahaya dari lampu pijar atau lilin. Dan yang ketiga, berkas cahaya konvergen atau cahaya yang mengumpul. Sinar-sinar cahaya menuju satu titik fokus. Contohnya, cahaya yang dikumpulkan oleh cermin cekung atau lensa cembung. Halo semuanya, saya Enda Fausia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemantulan cahaya. Jadi pemantulan cahaya adalah fenomena di mana cahaya kembali ke medium asalnya setelah mengenai suatu permukaan benda yang mengkilap, bukan diteruskan atau diserap. Nah, kita sampai di contoh pemantulan cahaya. Yang pertama, ketika kalian bercermin di cermin rias, cermin kendaraan, atau cermin lainnya di rumah. Prosesnya sangat sederhana. Kalau kalian bercermin di malam hari, cahaya dari lampu listrik rumah akan mengenai permukaan wajah. Kemudian wajah kamu akan memantulkan cahaya tersebut ke cermin. Kedua, cermin akan memantulkan kembali cahaya tersebut ke mata sehingga kamu dapat melihat wajah kamu sendiri. Contoh yang kedua adalah meja, kursi, papan tulis, atau gambar lainnya yang tempel di dinding ruangan. Kebanyakan benda-benda tersebut tidak terkena sinar matahari secara langsung, tapi kamu tetap bisa melihatnya. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan cahaya mempunyai sifat dapat dipantulkan. Pantulan cahaya tersebut mengenai benda-benda di dalam ruangan, sehingga dapat masuk ke mata kita dan kita bisa melihatnya. Hai guys, di sini ada jenis pemantulan. Terdapat 2 jenis pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan teratur, adalah pemantulan cahaya yang terjadi jika satu berkas cahaya jatuh pada benda yang punya permukaan cincin atau rata dan mengkilap sehingga arah pantulan cahaya tersebut menuju ke suatu arah tertentu. Yang kedua adalah pemantulan baur atau difus. Adalah pemantulan cahaya yang terjadi jika suatu berkas cahaya jatuh pada benda yang mempunyai permukaan kasar atau tidak rata, sehingga arah pantulan cahaya tidak teratur. Nah, ini adalah hukum pemantulan cahaya. Dari pengamalan, kita peroleh hukum pemantulan cahaya, yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Nah, sudut terhadap garis normal itu 90 derajat dikurangi sudut terhadap permukaan. Ini kalian ada keterangannya, kalian bisa baca sendiri ya, oke? Nah, ini ada keterangannya, sinar datang adalah sinar cahaya yang menuju ke permukaan pantul. Misalnya saja cermin. Sedangkan sinar pantul adalah sinar cahaya yang dipantulkan kembali ke permukaan tersebut. Sedangkan garis normal, garis imajiner yang tegak lurus dari permukaan di titik tumbukan sinar datang. Ini kalian ada catatan penting ya, kalau sudut antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang. Sedangkan sudut antara sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul. Nah, ini adalah contoh soal
Yang pertama, hitunglah panjang minimum satu cermin yang dibutuhkan agar seorang penari adat yang tinggi badannya 160 cm dapat melihat seluruh tubuhnya. Jadi panjang minimum cermin dibutuhkan adalah setengah kali tinggi badan seseorang. Sehingga panjang cermin minimum sama dengan setengah dikali tinggi badan. Panjang cermin minimum sama dengan setengah dikali 160 cm. Jadinya 80 cm. Jadi penari adat tersebut dapat melihat seluruh tubuhnya apabila berdiri di depan cermin datar yang panjangnya 80 cm. Hai, ini adalah contoh soal yang kedua. Jadi, sebuah cahaya datang ke cermin datar dengan sudut datang 45 derajat. Berapakah sudut pantulnya? Jawabannya ini sama kayak yang tadi ya, diingat-ingat sudut pantul itu sama dengan sudut datang. Sehingga jawabannya adalah 45 derajat. Nah, kita udah sampai di contoh soal pemantulan yang terakhir atau yang ketiga. Jika sebuah sinar datang membentuk sudut 60 derajat terhadap permukaan cermin, berapakah sudut pantul terhadap garis normal? Nah, rumusnya itu sudut terhadap garis normal sama dengan 90 derajat dikurangi sudut terhadap permukaan. Nah, tadi kan sudut datang terhadap permukaan 60 derajat. Ditanyanya sudut pantul terhadap garis normal. Maka sudut pantul dari garis normal itu sama dengan 90 derajat dikurangi 60 derajat. Sama dengan 30 derajat. Karena sudut pantul sama dengan sudut datang, maka sudut pantul dari garis normal adalah 30 derajat. Perkenalkan, nama saya Smita Usatra Finalista Prabawa, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cahaya yang dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika cahaya melalui dua medium yang berbeda rapatan waktunya, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Lalu selanjutnya ada pembiasan. Pembiasan dibagi menjadi dua, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di udara atau hampa dan kecepatan cahaya dalam suatu medium lain. Secara matematis, N sama dengan C per V. Dengan N sama dengan indeks bias mutlak medium, C sama dengan kecepatan cahaya di udara atau hampa, sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S, dan V sama dengan kecepatan cahaya dalam medium yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada indeks bias relatif. Adalah perbandingan antara indeks bias suatu medium dan indeks bias medium lain. Secara matematis, indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2 dituliskan sebagai berikut. N12 sama dengan N1 per N2 sama dengan V2 per V1 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Dengan N12 sama dengan indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2. N1 indeks bias mutlak medium 1. N2 sama dengan indeks bias mutlak medium 1. V1 sama dengan kecepatan cahaya medium 1. V2 sama dengan kecepatan cahaya pada medium 2. Lambda 1 sama dengan panjang gelombang cahaya pada medium 1. Dan yang terakhir, lambda 2 sama dengan panjang gelombang cahaya pada medium 2. Lalu selanjutnya ada jenis pembiasan berdasarkan penyebab terjadinya pembiasan cahaya. Yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjadi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Lalu yang terakhir ada hukum pembiasan cahaya atau hukum Slenius. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga, sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat dibiaskan menjadi garis normal. Dan yang terakhir, sinar datang tegak lurus bidang batas atau disebut sejajar atau berimbit dengan garis normal. Tidak dibiasakan melainkan diteruskan. Hai, saya Zura Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Snellius, yaitu untuk menghitung seberapa besar perubahan cahaya. Rumusnya adalah N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta R, di mana N1 adalah indeks bias medium 1, theta I adalah sudut datang, N2 adalah indeks bias medium, dan theta R adalah sudut bias. Selanjutnya, pada kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari pembiasan. Di sini terdapat soal cahaya merambat dari udara ke air bila cepat lambat cahaya di udara adalah 3 kali 108 meter per sekon
dan indeks bias air adalah 4/3, maka tentukan cepat rambat cahaya di air. Dari soal tersebut diketahui bahwa C atau kecepatan cahaya adalah 3 kali 108 meter per second, dan N atau indeks bias air adalah 4/3. Yang ditanyakan adalah V air atau kecepatan cahaya di medium. Nah, untuk menjawab soal ini, rumusnya adalah V air sama dengan C per N air, di mana C adalah 3 kali 10 pangkat 8 M per sekon dibagi 4/3, sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat 8 M per sekon. Jadi cepat rambat cahaya di dalam air adalah 2,25 kali 108 meter per sekon. Kemudian, pada contoh soal yang kedua, terdapat soal seseorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 108 meter per sekon, tentukan indeks bias kaca dan sudut biasnya. Jadi, berdasarkan soal tersebut, diketahui theta I adalah 30 derajat dan V2 adalah 2 kali 108 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah N2 atau indeks bias kaca dan theta N. Yang pertama, kita akan mencari indeks bias kaca terlebih dahulu. Rumusnya adalah N sama dengan C per V, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, hasilnya adalah 1,5. Jadi, indeks bias kaca adalah 1,5. Kemudian kita akan mencari theta R. Untuk mencari sudut bias atau theta R, kita akan menggunakan hukum Snellius, di mana sin theta I per sin theta R sama dengan N2 per N1. Di sini, theta I sudah diketahui, yaitu sin 30 derajat per sin theta R sama dengan 1,5 per 1. Sin theta R sama dengan 0,5 per 1,5. Hasilnya adalah 0,33. Kemudian, untuk mencari theta R, kita akan memindah ruas sin sehingga terdapat pangkat 1 dan kemudian dikalikan dengan 0,33. Hasilnya adalah 19,27 derajat. Jadi, sudut bias atau theta R adalah 19,27 derajat.